Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini belajar tentang informatika, materi interaksi komputer. Di mana interaksi komputer itu ada namanya komponen perangkat tambahan. Biasanya dikenal dengan namanya peripheral, adalah perangkat input atau output yang merupakan bagian dari penunggu sistem. Untuk menghubungkannya, tentu dibuat berbagai tipe port atau sambungan antar muka. Sambungan ini dapat dijumpai di bagian belakang casing komputer. Jadi kalau kalian mau tahu, kalian lihat di komputer kalian belakangnya, itu pasti banyak banget colokan-colokan, itu namanya port interface. Kalau di laptop mungkin di sebelah kanan kirinya, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau yang ada di komputer ya, komputer bentuknya seperti ini ya. Nah, pemasangan perangkat tambahan itu terjadi perlu memperhatikan tipe-tipe portnya yang terdapat pada motherboard. Tipe port tersebut sangat banyak. Bentuknya juga pun beda-beda. Kita lihat bentuknya. Beda-beda kan? Ada yang yang bolongannya banyak, bolongannya sedikit, bolongannya lingkaran dan jarum. Nah, sehingga dapat diilustrasikan seperti ini contoh-contohnya. Ketika lubangnya banyak seperti ini disebut port serial, artinya port untuk berbagai peralatan serial device, mouse and modem. Tapi seiring waktu berjalan, mouse sudah berbentuk tidak seperti itu, bisa berbentuk lingkaran, bisa berbentuk USB. Nah, seperti tadi saya bilang, port paralel bisa berguna buat printer, CD-ROM, tapi zaman akan terus berganti dan akan terus berubah, akan lebih membuat menjadi simple. Nah, seperti yang tadi saya bilang, mouse atau keyboard dari yang kotak begitu tadi berbentuk lingkaran, dikenal port PS2. Nah, ini juga sama, port serial kedua ini maksudnya ya. Ini juga port VGA. VGA pun sekarang sudah diganti dengan namanya HDMI. Nah, nah kalau ini mungkin kita sudah sering kenal ya, ini ada port USB. Kadang dia tipe-tipenya beda, USB 3.0, USB 5.0 dan lainnya. Fungsinya seperti ini. Ini port audio. Nah, ini buat internet jaringan. Ini buat digital video. Nah, ini buat SDKI. Nah, masing-masing tentu udah jadi zamannya berbeda, pasti otomatis akan berbeda. Lalu, tadi kan itu berkaitan dengan kabelnya, sekarang berkaitan dengan fasilitasnya. Ada yang namanya printer. Printer itu adalah hasil cetakan dari lembar kerja yang dicetak dalam bentuk kertas. Pada zaman dahulu, printer tersebut menggunakan port serial. Namun seiring zaman, printer lebih menggunakan port USB. Langkah-langkah untuk menghubungkan printer dengan komputer. Yang pertama, hubungkan kabel dengan stop kontak listrik. Sambungkan kabel ke komputer sesuai dengan kabel yang digunakan. Tekan tombol power. Apabila printer pertama kali dihubung, pasti dia akan menginstal atau memasukkan data supaya bisa kebaca di komputer. Kalau sudah diinstal, printer siap digunakan. Tapi di zaman saat ini juga banyak yang printernya udah otomatis install juga banyak. Scanner itu adalah alat alat yang mengeluarkan data berupa gambar. Salah, itu bukan berupa suara tapi berupa gambar. Alat ini merupakan tambahan karena sebagian monitor dapat langsung mengeluarkan gambar seperti ya. Sebenarnya apa? Scanner sama printer hampir sama, tapi kalau scanner tuh dari gambar bisa dimasukkan ke komputer. Nah, bisa gitu. Jadi masuk. Jadi kita punya lembar kerja nih. Lembar kerjanya masuk ke scan, nanti akan kesimpan. Seperti itu. Yang kedua, ada namanya proyektor. Proyektor itu adalah tampilan cahaya untuk berbagi informasi pada layar dengan semua orang. Nah, proyektor itu sama kayak tampilan asli komputer tapi berbentuk cahaya yang ditampilkan lagi kembali. Ini tahapan langkah-langkahnya untuk menyambungkan komputer. Lalu ada namanya storage. Storage itu adalah penyimpanan data. Penyimpanan data di dalam kehidupan sehari-hari tentu akan selalu berubah. Dulu kita mengenal namanya disket. Itu yang berukuran kecil yang berbentuk kotak. Tapi sekarang disket sudah tidak dipakai lagi karena sudah
kapasitas data itu sangat gede. Sehingga sekarang ada namanya CD, yaitu tempat penyimpanan yang lumayan lebih besar daripada disket. Dan CD pun sekarang sudah jarang, karena dia lebih kecil. Dan sekarang ada namanya Live Flash, di sebuah alat penyimpanan data yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data. Itu sekarang bisa 64, bisa 1 tera juga bisa. Atau hard disk eksternal juga bisa, hard disk eksternal untuk menyimpan data. Nah, koneksi internet adalah sebuah hubungan yang terjadi antara perangkat berbasis komputer dengan jaringan internet yang menghasilkan teknologi. Di mana teknologi itu cara terjadi adalah dengan memiliki suatu protokol yang bernama TCP/IP. Tanpa protokol ini tidak akan mungkin terjadi koneksi internet. Karena jaringan internet itu membutuhkan namanya kabel itu tersebut. Supaya apa? Supaya bisa memasukkan data-data yang kita butuhkan dalam penggunaan internet tersebut. Jadi pembelajarannya cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.